Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak pernah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan ketika Allah menjelaskan tentang karunia yang Allah berikan kepada manusia sebagai konsekuensi dari sifat rahmatnya, kasih sayangnya, Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara bentuk kasih sayangnya, kata Allah, 'allamal Qur'an, dia mengajarkan Al-Qur'an. Maka siapa yang mendapatkan ilmu tentang Al-Qur'an, maka dia telah mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Itu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman tanpa ilmu. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah akan buat dia faqih tentang agama, yaitu Allah akan buat dia berilmu. Di sini kata para ulama, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah ingin bagi dia khairan, yaitu kebaikan yang besar, karena datang dalam nakirah litafkhim, untuk menunjukkan kebaikan yang besar, yaitu diraih dengan ilmu. Ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang terbaik dari kalangan Arab, maka Nabi SAW berkata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian ketika di zaman jahiliyah sebelum mengenal Islam, akan menjadi terbaik pula ketika Islam, dengan syarat idza faquhu, jika faham, faqih tentang agama. Oleh karenanya agungnya ilmu disadari oleh para ulama, maka mereka mengerahkan segala kekuatan mereka semaksimal mungkin untuk bisa meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ilmu tidak bisa diraih kecuali dengan pengorbanan. Makanya Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilm birahatil jasad, bahwasanya ilmu tidak akan diraih dengan berleha-leha, dengan bermalas-malasan. Sebagian salaf ditanya, bima adraktal ilm, bagaimana kau meraih ilmu? Maka dia berkata, bis safari was sahar, dengan bersafar dan begadang. Yang lain ditanya, bima adraktal ilm, dari mana kau bisa meraih ilmu? Maka dia berkata, bil misbahi wal julusi ila sabahi, dengan ditemani lantera, pelita, kemudian begadang hingga pagi hari. Kalau kita lihat bagaimana kisah para salaf dalam menuntut ilmu, maka sungguh luar biasa. Di antaranya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana mereka berkorban untuk rihlah thalabil ilm, melakukan safar, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Dan tentunya zaman dahulu safar tidak seperti sekarang. Safar zaman dahulu sangat berat. Ya, kendaraan yang terbatas, kemudian terik matahari, cuaca kalau dingin sangat dingin, ya. Dan perlu uang yang sangat banyak, bekal yang sangat banyak. Makanya Syu'bah berkata, man talabal haditha aflas. Siapa yang mencari hadis maka dia pasti bangkrut. Oleh karenanya sejak zaman dahulu para salaf telah mengajarkan kepada kita berjuang, berkorban dengan bersafar, meninggalkan kenyamanan tinggal di negeri sendiri, bahkan meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah kelahiran demi untuk mencari ilmu. Contoh yang pertama disebut oleh para ulama adalah contoh yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia mendengar ada Nabi Khadir yang punya ilmu yang tidak dia miliki, maka dia semangat untuk menuntut ilmu. Maka dia berjalan dengan fatahu, dengan pembantunya Yusha bin Nun
untuk bersafar meskipun jauh sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku akan terus berjalan mencari lokasi pertemuan dua lautan karena di situ ada Khadir, aku akan berguru kepadanya. Kalau aku tidak menemukannya, aw amdiya huquba, aku akan terus berjalan meskipun puluhan tahun. Bersafar untuk mencari ilmu. Inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Hendaknya tidak semua orang pergi berangkat menuju peperangan. Harus ada sekelompok orang berangkat juga, di antaranya bersafar untuk menuntut ilmu agar memberi peringatan bagi kaumnya jika mereka telah kembali kepada kaumnya. Allah mengisyaratkan harus ada orang yang keluar dari negerinya. Ya, sebagian berjihad, sebagian menuntut ilmu. Kemudian demikian kita baca dalam sirah Nabawiyah betapa banyak para sahabat berhijrah menuju Madinah untuk menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, kita juga dapati bagaimana sebagian sahabat bersafar jauh untuk mendengar satu hadis saja. Di antaranya kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ketika dia mendengar ada suatu hadis tentang perihal hari kiamat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais, dan Abdullah bin Unais berada di negeri Syam sementara Jabir bin Abdullah berada di kota Madinah. Maka dia berkata, "Ishtaraitu ba'iran." Aku pun membeli seekor onta. Butuh duit, seekor onta. Kemudian aku berjalan menuju Abdullah bin Unais. Perjalanan dari Madinah menuju Syam sebulan hanya untuk mendengar satu hadis. Maka dia mengetuk pintu rumah Abdullah bin Unais, kemudian dia bertanya tentang satu hadis. Berjalan sebulan dengar satu hadis, kemudian balik lagi sebulan. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan dia tinggal di Madinah. Dia mendengar satu hadis, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Dia mendengar hadis itu, dan dia mendengar ada sahabat lain mendengar hadis itu pula. Maka dia ingin mengecek, maka dia pun berangkat dari Madinah menuju ke Mesir untuk bertemu dengan Uqbah bin Amir. Sampailah dia kepada Uqbah bin Amir, dia berkata, "Wahai Uqbah, aku mendengar hadis demikian dan demikian. Tidak ada yang mendengar hadis tinggal yang masih hidup kecuali aku dan engkau. Apakah benar?" Kata Uqbah bin Amir, "Benar. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hanya untuk mengecek satu hadis, dia bersafar dari Madinah menuju Mesir, dan itu perjalanan yang sangat jauh. Demikian juga diwariskan oleh para tabi'in. Di antaranya Abul Aliyah berkata, "Kunna nasma'u ahaditha ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Basrah. Falam narda hatta narkab ila al-Madinah, fanasma' min afwahihim." Kami mendengar hadis-hadis sementara kami di Basrah, di Irak. Hadis-hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kami tidak tenteram, kami ingin dengar langsung. Maka kami bersafar dari Irak menuju Madinah untuk mendengar langsung dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah kalau kita baca tentang biografi para ulama, para imam, mereka rata-rata bersafar. Di antara yang terkenal dengan safar al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, maka beliau bersafar berbagai macam negeri, ke Hijaz, Mekah, Madinah, ke Baghdad, ke Moro, ke Naisabur, sampai dalam rangka mencari hadis, sampai beliau menulis hadis dari lebih dari 1000 ulama. Bahkan diriwayatkan sempat beliau kehabisan nafkah sampai beliau makan minal usbah, beliau makan dari rumput-rumput, ya, karena tidak ada uang. Bahkan pernah teman-temannya kehilangan dia dalam majelis ilmu beberapa hari. Kok Al-Imam Al-Bukhari tidak hadir? Maka dicari, dicek, ternyata dia bilang dia tidak bisa hadir. Dia sudah tidak punya baju, bajunya dijual untuk memberi makanan. Akhirnya mereka mengumpulkan uang untuk beliau rahimahullahu ta'ala. Maka demikianlah para salaf, mereka berkorban, bersafar menuju tempat yang jauh untuk belajar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya perjalanan mereka adalah jihad fi sabilillah. Mereka menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mereka juga menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilm, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa
yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Di antara bentuk pengorbanan para ulama dalam menuntut ilmu, mereka meninggalkan kelezatan tidur di malam hari dalam rangka menuntut ilmu. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat bab as-samr fil ilm, bab begadang karena nuntut ilmu. Karena kita tahu begadang kalau tidak ada keperluan adalah perkara yang dibenci. Wa kana yakrahul haditha kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Adalah Nabi SAW tidak suka atau membenci tidur sebelum Isya karena seorang bisa jadi kebablasan tidak salat Isya. Wal haditha ba'dahu, dan Rasulullah SAW tidak suka berbincang-bincang setelah salat Isya. Tetapi kalau ada keperluan di antaranya untuk ilmu, maka dianjurkan, disunahkan. Makanya Imam Bukhari membuat bab as-samr fil ilm, yaitu berbicara atau begadang karena nuntut ilmu. Dan itu dipraktikkan oleh para salaf. Oleh karena Imam Syafi'i berkata, talabul ilmi khairun min salatin nafilah. Nuntut ilmu lebih baik daripada salat sunnah. Maka diriwayatkan dari beberapa ulama dikenal mereka begadang. Di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala, muridnya Al-Imam Abu Hanifah dan gurunya Al-Imam Syafi'i. Dikenal beliau suka begadang, ya. Beliau salat dengan wudu ketika salat Isya, kemudian beliau begadang, kemudian salat subuh dengan wudu tersebut. Dan beliau menyiapkan air dingin. Kalau beliau ngantuk maka beliau menguyurkan air dingin tersebut di wajah beliau. Beliau berkata bahwasanya an-naum hararah, tidur itu ada ngantuk, adalah ada panas, ya. Adfa'uhu, maka aku pun menghilangkannya bil birudah, dengan air yang dingin. Maka beliau melawan rasa kantuk untuk bisa nuntut ilmu. Di antara yang dikenal begadang karena nuntut ilmu adalah Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Diriwayatkan bahwasanya Ibn Al-Qasim, murid Al-Imam Malik, datang ke Imam Malik untuk ilmu. Sering dia datang ke Imam Malik di waktu sahur. Dan dia bertanya kepada Imam Malik permasalahan-permasalahan. Kata Ibn Al-Qasim rahimahullahu ta'ala, Imam Malik menjawabnya dengan insyirahis sadar, dengan senang menjawab pertanyaan-pertanyaannya di waktu sahur. Sampai suatu hari dia menunggu Imam Malik, kemudian dia ketiduran di pintu rumah Imam Malik. Ternyata Imam Malik sudah keluar menuju salat subuh ke masjid. Maka datanglah budak dari Imam Malik, kemudian membangunkannya dengan kakinya. Dia berkata, tuanmu telah pergi, kau lalai. Sementara tuanmu tidak lalai. Ya. Sungguhnya tuanmu sejak 49 tahun selalu salat subuh dengan wudu dari salat Isya. Begadang dalam rangka untuk menuntut ilmu. Demikian juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga begadang. Putrinya Fatimah berkata, Kuntu usriju li abi fi lailatin 70 marrah. Pernah aku menyalakan pelita untuk ayahku. Imam Syafi'i bangun, dinyalain, nanti tidur lagi, dinyalain lagi oleh putrinya. Karena Imam Syafi'i ada sesuatu yang ingin dia pelajari atau yang mau dia catat sampai 70 kali dalam semalam. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari terkadang dalam satu malam dia terbangun sampai 20 kali. Ketika dia mau tidur, tiba-tiba dia memikirkan ada faedah, segera dia bangun, dia nyalakan lampu, dia tulis faedah. Kemudian dia mau tidur lagi, tiba-tiba Allah ilhamkan faedah lagi, dia bangun lagi. Kemudian dia tulis lagi, subhanallah. Mereka tidur dengan ilmu. Bukan seperti sebagian kita, tidur dengan membawa berita-berita yang tidak jelas. Akhir yang dilihat adalah berita-berita di medsos yang tidak jelas. Bahkan akhir yang dia lihat adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara para ulama tidur, ilmu di dada mereka. Sampai mereka terjaga, mereka tulis, mereka terjaga, mereka pun menulis. Karenanya begadang karena menuntut ilmu
adalah kebiasaan para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Faman talabal ula sahiral layali." Sesuai dengan kadar keletihan, maka akan diraih hal-hal yang tinggi. Keberhasilan yang tinggi harus letih, harus lelah baru bisa berhasil. Faman talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin meraih ketinggian, dia harus bergadang di malam-malam hari. Waman ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Siapa yang berkeinginan untuk meraih suatu yang tinggi tanpa keletihan, sungguhnya dia hanya buang-buang umurnya dalam mencari kemustahilan. Tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talabal laali. Kau ingin meraih kejayaan sementara kau tidur di malam hari, tidak begadang untuk menuntut ilmu. Kau ingin tidur di malam hari, ingin santai-santai. Seorang yang mencari al-laali, yaitu mutiara, dia harus menyelam dalam lautan untuk mencari mutiara. Maka ini adalah gambaran dari para ulama, bagaimana semangat mereka untuk ilmu, karena mereka tahu ilmu adalah suatu yang sangat agung. Bagaimana tidak, ilmu adalah warisan para nabi. Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang menuntut ilmu, mendapat ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan tersebut. Kalau orang bangga mendapat warisan dari raja, mendapat warisan dari orang kaya, maka seorang harusnya bahagia ketika mengumpulkan warisan terbanyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.